saya Yulia Ermasari, Bu. Yulia Ermasari dari kelas 8A. 8A. Biasa dipanggil Yulia. Oke, Yulia. Ibu manggilnya Yulia aja ya? Iya, Bu. Panas banget hari ini Yulia. Gak ada angin. Oh ya, ini ada minum. Boleh diminum dulu Yulia, minum? Iya, Bu. Makasih. Sama-sama. Gimana kabarnya hari ini Yulia? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Sebelumnya aku mau nanya sama Yulia, udah pernah konseling belum? Belum, Bu. Baru hari ini. Baru kali ini ya. Oke, ibu jelaskan dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien, yang mana nanti tujuan dari konseling ini yaitu membantu supaya memecahkan sebuah masalah. Oke, Yulia, ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, dalam proses konseling itu ada beberapa asas juga yang harus Yulia ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana pada asas ini apapun yang Yulia ceritakan ke ibu dan apapun yang terjadi di sini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oke, dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Yulia datang ke sini tanpa paksaan kan? Enggak. Tidak tanpa paksaan, sukarela ya datang ke sini ya. Iya. Oke, nah jadi asas yang kedua adalah sukarela, yang mana klien sukarela datang kepada konselor, tidak ada unsur kepaksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yang mana Yulia bebas terbuka menceritakan apapun yang Yulia rasakan di dalam diri Yulia tanpa ada yang harus ditutup. Oke Yulia? Oke, Bu. Nah, jadi yang terakhir ada asas kenormatifan, yang mana dalam asas ini apapun yang kita lakukan dalam proses konseling ini sesuai dengan norma-norma seperti norma agama dan norma budaya. Oke ya? Oke. Oke, jadi sejauh ini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, enggak. Sebelumnya Ibu ingin kontrak waktu nih sama Yulia, yang mana dalam proses konseling ini kita selama 15 sampai 20 menit, dan yang mana nanti selama 15 sampai 20 menit jika masalah Yulia belum terpecahkan, kita akan minggu depan kita akan bertemu lagi dan melanjutkan permasalahan tersebut. Yulia setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Oke, Ibu mau nanya nih, maksud dan tujuan Yulia datang ke sini apa boleh diceritakan? Saya merasa sedih, Bu, karena setelah menerima hasil ujian kemarin tidak memuaskan, Bu. Tidak memuaskan ya. Boleh diceritakan secara detail kenapa Yulia merasa tidak memuaskan? Karena ranking saya jauh banget turun. Jauh banget turun. Berapa tuh, Pak? Dari ranking 3 ke ranking 7, Bu. Dari ranking 3 ke ranking 7. Jadi Yulia sedih ya. Oke, Ibu juga merasakan apa yang Yulia rasakan, yang mana ranking kita jadi jauh ya, dari ranking 3 ke 7 itu lumayan jauh ya. Ibu merasakan apa yang Yulia rasakan, tapi sebenarnya Ibu ingin bertanya, menurut Yulia kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena saya terlalu asik dengan game, Bu. Terlalu asik dengan game. Oh, jadi Yulia kecanduan games ya? Emangnya dalam sehari itu Yulia bisa berapa jam untuk bermain game? Biasanya kalau saya udah main itu main kali-kali, Bu, sampai begadang dan sampai telat bangun. Oh, jadi kalau Yulia main game, Yulia bisa begadang sampai telat bangun ya? Terus ada hal lain nggak yang membuat Yulia sedih? Karena kena marah sama orang tua karena rankingnya turun, Bu. Oh, pernah marah sama orang tua. Gimana orang tua Yulia marahnya gitu? Ayah saya bilang, kan udah ayah bilang dari awal berhenti main ML tuh, terus saya tetap main, Bu. Oh, jadi orang tua Yulia marah Yulia terlalu asik main game sampai buat Yulia turun ya. Jadi kalau Yulia kena marah, biasanya apa yang Yulia rasakan? Apa yang Yulia lakukan? Saya sedih, Bu. Sedih ya. Kalau sedih biasanya Nangis. oh menangis. Kalau menangis apa perasaan Yulia jadi gimana? Setelah menangis saya merasa lega. Merasa lega ya, gak marah atau emosi sama orang tua ya? Iya. Nah,
Ibu mau nanya, menurut Yulia, orang tua Yulia marah karena benci atau karena sayang sama Yulia? Orang tua marah karena sayang, Bu. Karena sayang sama Yulia. Terus menurut Yulia hal tersebut benar nggak? Orang tua Yulia marah karena Yulia ratingnya jadi jatuh nih, ratingnya jadi menurun karena Yulia, hal tersebut benar nggak? Benar. Benar ya, jadi orang tua Yulia itu peduli dengan Yulia, benar nggak? Benar. Benar kan, jadi orang tua Yulia marah karena karena orang tua Yulia peduli dengan Yulia. Terus kalau orang tua Yulia peduli, Yulia perlu marah nggak sama orang tua Yulia? Enggak, Bu. Enggak ya, malah senang ya, benar kan? Senang ya. Oke. Jadi untuk kedepannya hal apa yang akan Yulia lakukan untuk mungkin memecahkan masalah ini? Saya harus melakukan menghapusnya, Ya. membuka buku tiap hari, dan lebih rajin belajar. Oke, jadi menurut Yulia hal yang bisa Yulia lakukan adalah berhenti main game dengan cara menghapus gamenya ya, dan lebih giat belajar seperti itu. Nah, karena Yulia sudah menemukan, karena Yulia sudah sudah paham bagaimana cara Yulia memecahkan masalah. Ibu ingin Yulia berjanji. Yulia mau nggak berjanji sama ibu? Mau. Jadi ibu mau Yulia janji untuk benar-benar berhenti main game dan mulai rajin belajar. Gimana? Saya setuju. Setuju? Oke, jadi minggu depan ibu mau Yulia ibu mau bertanya sama Yulia gimana nih, Yulia udah nggak main game lagi nggak? Dan Yulia udah mulai rajin belajar nggak? Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri proses konseling kita. Sebelumnya ibu mau nanya nih, untuk minggu depan kita konselingnya jam berapa waktunya dan hari apa? Waktu dan tempatnya sama seperti hari sekarang. Sekarang ya, jadi jamnya, harinya, sama waktunya sama ya? Iya. Ya, jamnya, waktu, sama tempatnya di sini berarti ya? Sesuai. Oke, jadi minggu depan ibu akan bertanya kembali kepada Yulia bagaimana perubahan yang sudah Yulia rasakan. Gimana? Saya setuju. Ya. Makasih banyak karena Yulia udah mau terbuka bercerita sama ibu dengan sukarela. Semoga hal ini bisa membantu Yulia berubah menjadi lebih baik lagi ya. Oke, boleh silakan kalau mau istirahat boleh istirahat. Terima kasih. Terima kasih anak.